Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Dan lagi saya juga dengan Mas Bro Dr. HBK Iwan Setiawan SHMH. Beliau ini sudah sering saya katakan karena ilmunya banyak, maka saya sering juga mewawancarai beliau ini. Selamat berjumpa Mas Iwan. Ya Bang, selamat jumpa lagi. Mas Iwan, Ya, Bang. ini saya tahu hari ini Anda tadi melakukan PS ya, pengadilan setempat ya, pengadilan di tempat. Masyarakat awam, saya di lapangan kan tahu bahwa banyak masyarakat awam yang belum tahu sebetulnya PS itu seperti apa ini. Boleh diceritakan Mas anunya? Ya, gini Bang, PS itu sebenarnya kan untuk meyakinkan hakim bahwa objek sengketa itu memang ada. Karena beberapa waktu yang lalu itu banyak sekali maklar-maklar kasus itu, zaman dulu kan ada maklar kasus itu sering mengajukan perkara dengan objek tanah itu ternyata tanahnya tidak ada atau tanahnya berbeda atau tertukar seperti itu. Nah, ketika hakim memutuskan itu membuat keputusan, nah itu tidak bisa dieksekusi atau tidak bisa dilaksanakan karena objeknya tidak ada. Nah, mungkin dari pengalaman seperti itu akhirnya ada surat edaran dari Mahkamah Agung, setiap sengketa yang ada objek sengketanya yang berupa tanah maupun rumah itu harus diadakan PS, yaitu pemeriksaan setempat. Nah, itu untuk meyakinkan bahwa objek yang menjadi sengketa itu memang benar adanya. Itu jadi bukan fiktif lagi. Artinya merespon yang mafia tanah selalu bergentayangan juga. Ya, salah satunya seperti itu Bang, untuk menghindari atau mencegah mafia-mafia tanah atau mafia-mafia kasus berkeliaran yang akhirnya merugikan rakyat ataupun pencari keadilan. Iya. Kalau hari ini tadi itu menyangkut kasus Anda yang di Merapi View ya? Iya, benar. Ini tadi kita kasus yang Merapi View ini juga ini menjadi ini tercatat menjadi 3 gugatan kan itu. Ada 3 gugatan, yang 2 sudah putus, tapi yang satunya itu masih proses sampai kasasi, dan ini ada gugatan baru yang tadi kita adakan PS kan itu. Walaupun setiap kasus mesti kita melakukan PS kan gitu. Itu gugatan yang ini termasuk gugatan baru ini tadi ya? Iya, ini ada gugatan baru, tapi ini ceritanya jadi panjang kan. Nah, saya ini mewakili klien yang kita katakan pihak ketiga, yaitu pembeli yang baik. Nah, dari klien saya ini kan pembeli yang baik ini akhirnya dirugikan dengan munculnya beberapa kasus terdahulu. Gitu. Karena apa? Klien saya ini baik pembeli 1 maupun pembeli 2 itu membeli secara baik, secara benar, secara wajar. Nah, kenapa saya bilang secara baik dan benar? Karena dalam peralihan hak untuk tanah itu melalui kantor Badan Pertanahan Nasional yang namanya BPN. Nah, proses itu sudah dilalui melalui notaris PPAT dan dilaksanakan oleh BPN. Dan itu sudah berganti dari pembeli 1 sampai dijual lagi ke pembeli 2. Nah, dari itu kan prosedur itu sudah dijalani sesuai SOP-nya. Tapi ternyata itu sertifikat yang dipegang oleh klien kami ini adalah sertifikat pengganti. Sebenarnya itu tidak ada masalah dengan sertifikat pengganti itu ketika proses itu juga benar secara hukum. Nah,
di kasus ini ternyata proses penggantian sertifikat itu ada disisipi tindak pidana, yaitu memberi keterangan palsu, dan itu diusut sampai ke pengadilan dan ingkrah. Nah, itu terbukti secara sah bahwa ahli waris itu melakukan memberikan keterangan palsu, sehingga sertifikat yang dipegang oleh klien kami, baik pembeli 1 maupun pembeli 2 ini secara hukum dinyatakan batal demi hukum. Padahal itu terjadi ketika itu transaksi terjadi pada tahun 2011. Nah, ini sekarang 2021, 2022, 2023 ini ada gugatan perdata, sehingga putusan di 2021 itu adalah membatalkan sertifikat pengganti. Dan posisinya kliennya Mas Bro apa itu? Posisi klien kami itu adalah pembeli 1, pembeli 2. Yang menempati objek sekarang, menguasai objek sekarang adalah pembeli yang kedua. Nah, untuk itu saya untuk mengupayakan hak-haknya pembeli yang baik, maka kami melakukan gugatan tentang wan prestasi di Pengadilan Negeri Sleman. Oh, yang menggugat sampean tuh? Saya yang menggugat. Karena Pak, kami minta pertanggungjawaban dari penjual. Karena ternyata yang mereka jual ini adalah tidak benar. Sertifikatnya itu tidak benar. Itu penjual yang baik harus bertanggung jawab dengan cacat yang tersembunyi. Itu adalah undang-undang dari konsumen kan, seperti itu Bang. Nah, tadi itu memasuki agenda yaitu PS pemeriksaan setempat, dan kami tunjukkan bahwa objeknya itu ada, hanya yang salah adalah suratnya, sertifikatnya, yang proses pembuatannya itu ada unsur pidananya, sehingga sertifikat pengganti yang dipegang oleh klien kami ini dinyatakan batal demi hukum. Terakhir Mas, sebagai penggugat Anda merasa diuntungkan nggak dengan adanya pemeriksaan setempat itu tadi? Ya, justru kami merasa sangat diuntungkan. Jadi kami menggugat itu objek yang menjadi sengketa itu real adanya, dan bisa dilihat oleh majelis hakim bareng-bareng ke sana, objeknya ada, pemiliknya ada, penghuninya ada. Jadi ini real beneran, jadi kami tidak mengada-ada atau membuat gugatan fiktif aja. Ya, dan semuanya tadi dihadiri oleh semua pihak ya? Ya, semua pihak hadir, baik tergugat, turut tergugat, maupun dari BPN juga, yang karena kami gugat menjadi turut tergugat juga. Karena unsur kalau kita urusan dengan tanah itu kita tidak bisa lepas dari BPN. Jadi semua pihak tadi hadir, majelis juga komplit, PP-nya juga komplit. Oke, terima kasih Bang Bro. Ya Bang, sama-sama. Ya, lain kali nanti saya akan hadir lagi. Siap. Ya. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.